Kalau untuk rumah, di mana-mana rumah bagus itu ada aja, bisa kita temukan di mana aja. Tetapi yang pasti lingkungan atau nature yang sebegitu indahnya di Sentul City ataupun di Kota Bogor, di mana lagi kita harus cari kalau nggak di sini? Karena kan seperti tadi kita sebutkan di awal, kalau ini kan tahun politik ya. Iya betul Bu. Tentu kan akan ada pergantian pucuk pemerintahan. Iya. Ya, mungkin kebijakan juga akan berubah. Apapun kebijakan atau siapapun nanti pemimpin pemerintahan, sudah pasti properti ini akan menjadi satu bidang yang akan sangat diperhatikan. Oke guys, selamat pagi, siang, sore buat kalian yang lagi nonton di channel Deals Property. Balik lagi sama gua Dimas Triputra. Kita udah dapat format nih guys. Jadi kemarin kan sempat yang episode 1 tuh sama Mas Yoyo, kita masih bingung mau formatnya apa, mau ngomongin apa. Jadi kita udah lebih ke podcast ya guys ya. Jadi di episode kedua ini kita mau ngebahas lagi tentang sekitaran properti lagi lah, nggak jauh dari itu. Gue di sini udah ngedatengin juga bintang tamu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dia ini kayak udah lord banget di Sentul buat soal properti. Siapa yang nggak tahu kalau di Sentul pasti tahu sama dia ini guys. Nanti jadi kita bakal kulik dalam terus tentang properti. Jadi yang mau kita bahas ini nanti seputaran investasi kali ya. Kita bakal bahas investasi karena mungkin di tahun 2024 setelah Pilpres kita bakal banyak investor yang bakal nyurahin duitnya kayak nuangin duitnya ke properti gitu guys. Pokoknya gua nggak banyak tahu. Gua di sini sebagai yang nggak paham, yang awam. Nanti kita bakal nanya-nanya sama yang lebih expert. Jadi langsung aja kita undang ini dia. Oke, kita udah balik lagi sekarang. Gue udah dapat bintang tamunya. Udah yang gue bilangin tadi. Kita langsung aja perkenalin. Hai Bu, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenalin dulu Bu, namanya siapa Bu? Nama saya katanya udah kenal. Kan penonton kita banyak Bu. Oke. Jadi Nama saya Rini, saya tinggal di Sentul City sudah cukup lama ya, hampir 30 tahun kali ya. wah, udah lama banget ya Bu di Lama Sentul. banget. Dari pertama Sentul buka hutan kali. Masih buka kawasan udah di sini Bu ya. Betul. Berarti Ibu udah 30 tahun tuh emang dari awal udah sebagai apa ya? Oh ya, Ibu sebagai apa Bu? Maksudnya expertnya? Pertama kali saya masuk ke Sentul itu saya di project ya, karena latar belakang saya dari landscape. Jadi saya waktu itu mendevelop taman di Sentul. Dan alhamdulillah waktu itu kan sampai mendapatkan rekor muri taman terpanjang. Iya. Alhamdulillah, keren guys. Kira-kira berapa tahun ya dulu, dari tahun 96 sampai tahun 2002 saya ada di project. Kemudian setelah itu waktu itu dari direksi kan meminta bantuan dari karyawan yang punya talent di marketing untuk membantu mempromosikan Sentul. Akhirnya saya pindah ke divisi itu sampai sekarang. Yang pasti saya cinta banget Sentul, itu aja sih. Oh iya sih Bu, emang Sentul enak banget ya Bu? Enak banget. Kayak enak udaranya banget juga. Tinggal. Udah Bu. Nggak apa-apa, udah aman Bu. Ya, jadi Bu Rini ini udah expert banget di bidang properti. Kayak yang kalian dengar tadi, kita bakal kulik lagi karena dia udah 30 tahun di bidang properti Bu ya. Di bidang properti udah 30 tahun bergelut. Jadi sekitaran apa namanya ya, kayak properti mah udah kecil lah, maksudnya udah kalau ditanya apapun soal properti pasti Bu Rini paham ya Bu ya. Sebenarnya enggak juga ya. Amin. Saya tidak expert, tapi saya aminkan lah gitu. Yang pasti saya rasanya sekarang enjoy banget ada di dunia properti. Apalagi di tempat yang memang saya suka banget. Iya bener Bu, di Bogor apalagi guys. Kalian kalau mau punya rumah tuh pertimbangin banget di Bogor ya guys. Tapi kalau tinggal di Bogor tuh pertimbangannya apa Bu? Kayak misalnya lebihnya apa, kayak deket Jakarta atau apa gitu, sama di Sentul gitu Bu?
Kalau saya lebih dari nature-nya ya, Iya, terutama nature-nya itu karena gini, kalau untuk rumah di mana-mana rumah bagus itu ada aja, bisa kita temukan di mana aja. Tetapi yang pasti lingkungan atau nature yang sebegitu indahnya di Sentul City ataupun di Kota Bogor, di mana lagi kita harus cari kalau nggak di sini. Di Bogor tuh enaknya adem, nature-nya enak, terus dekat sama Jakarta ya guys, terutama di Sentul juga dekat. Pokoknya kalian yang mau beli rumah Sentul, jangan lupa ke Deals Property guys. Bung Ibu ini nanti Bu Rini bakal arahin kalian nyampe dapat rumah yang kalian mau di Sentul. Nah, kita masuk ke topiknya Bu ya. Oke. Nah, jadi kita tuh mau ngebahas tentang seputaran investasi di properti Bu. Oke, siap. Nah, jadi saya ini memposisikan, emang saya awam Bu, saya kan masih umur 25 ya, gue masih umur 25. Saya pengen. Saya dong. Oh, seumuran ya Bu. Cewek apa cowok Bu? Cewek apa cowok Bu? Cowok kebetulan. Kalau cewek tadinya mau gue aja kenalan. Adeknya tenang aja. Oke, lanjut lagi guys. Jadi yang mau saya tanyain tuh Bu, saya sebagai orang awam nih Bu ya. Kita tuh bentar lagi kan udah mau tahun politik ya Bu. Tahun 2024 tuh udah ada pesta demokrasi di Indonesia Bu. Pasti kan tentang investor tuh dia kayak mau nahan-nahan Bu ya. Kayak tahun politik tuh mau invest di properti tuh dia kayak nanti dulu nunggu politik beres. Entah kenapa tuh kayak ditahan-tahan dulu. Nah, terus ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain Bu. Ini ada PDF-nya sih udah 500 halaman Bu pertanyaannya. Kuatnya Bu kira-kira Bu. Kita waktunya lama sampai subuh. Sharing aja ya karena saya kan juga tidak paham, saya bukan ekonom ataupun pengamat dunia properti ataupun politik, saya hanya senang saja di properti. Mudah-mudahan pertanyaan bisa saya jawab. Karena dari jam terbang itu biasanya dia nggak sadar kalau dia tahu tapi insight-nya tuh bakal ngaruh banget di kita gitu Bu. Amin. Jadi lanjut pertanyaan pertama nih Bu ya. Saya mau nanya nih Bu, gimana perkiraannya di pasar properti untuk tahun 2024? Nah, dan apa aja yang harus diwaspadain untuk orang-orang yang mau beli, buat investor yang mau beli rumah itu apa aja yang diwaspadain buat di tahun 2024 ini Bu? Ini untuk investor atau untuk pembeli secara umum? Mungkin kayak banyak orang-orang yang mau beli rumah, mau invest di rumah tapi rumahnya tuh yang kayak gimana ya Bu sebutnya ya, invest di rumah yang satuan gitu, bukan yang kayak dia mau invest di perumahan atau klaster gitu Bu, yang dia satuan gitu Bu. Oke, siap. Kalau yang saya perhatikan gini ya, bagaimanapun perkembangan pemerintahan ya itu kan pasti silih berganti. Ya betul Bu. Ya, dan itu kebijakannya juga ganti-ganti lah. Iya iya. Tetapi yang perlu diingat, kebutuhan perumahan ini kan rasanya tidak pernah ada habisnya. Iya betul Bu. Ya karena kan populasi penduduk di Indonesia yang cukup besar, kebutuhan itu sampai kapanpun pasti ada. Yang pertama itu, terus yang kedua masalah seperti kemarin 3 tahun terakhir kan kita kan dilanda COVID. Oh iya betul Ibu. Dilanda COVID, tentu kan itu ada imbas. Terus kemudian sekarang kita memasukin tahun pemilu, iya, yang betul. tinggal berapa bulan lagi? Iya, tinggal hitungan bulan lagi, bukan udah tahun lagi. Iya. Tapi kalau pengalaman saya ya, apapun kondisinya itu, seburuk apapun itu sebenarnya mau kondisi susah ataupun tidak itu pasti ada peluangnya. Oh masih jadi ada tinggal peluangnya. jeli-jeli kita melihat peluang itu. Oh iya benar. Gitu. Kalau tips buat pembeli secara umum, kira-kira apa sih yang mesti jadi bahan pertimbangan? Kalau saya pribadi sih saya menyarankan dari sisi developernya. Oh kita perhatiin dari developernya. Betul. Oh, Kira-kira mereka memang targetnya seperti apa gitu. Kira-kira perkembangan kedepannya seperti apa. Beda antara perumahan kecil dengan satu kawasan yang memang membangun kota seperti Sentul City. Oh iya. Ya, jadi artinya gini, perkembangan kedepannya itu masih akan sangat menjanjikan sekali. Masih gitu. progresif terus. Itu yang mesti jadi bahan pertimbangan utama. Ya, selain itu kan kalau namanya di properti itu kan tentu harus kita perhatikan masalah
akses ya. Oh iya betul, itu Akses, krusial juga Bu ya. transportasi itu sangat penting sekali. Kemudian fasilitas yang ada di dalam properti tersebut atau dalam kawasan tersebut itu jadi bahan pertimbangan utama. Rasanya untuk konsumen sudah pinter lah melihat jeli itu, jeli melihat peluang-peluang itu. Kemudian kalau untuk investor, menurut saya apapun kondisinya itu sebenarnya bisa menjadi satu peluang. Oh iya. Dalam kondisi terpuruk pun itu sebenarnya saat cukup bagus untuk membeli ya, belanja. Iya, untuk karena diinvestasikan. pada saat itu mungkin bisa didapatkan harga-harga yang cukup reasonable atau cukup murah malah. Iya, lebih menjanjikan harganya. Betul. Di mana-mana kan namanya investasi itu kan ada masa ditahan, ada masa dijual, ada masa dilepas gitu loh. Jadi pintar-pintarnya kita mencari peluang kapan kita harus menahan itu, kapan kita harus mengeluarkannya. Iya betul. Seperti itu aja sih. Rasanya untuk investor udah cukup pinter lah. Iya, jadi peluang. Walaupun dia udah di tahun politik masih ada celah buat invest ke properti Bu ya. Betul. Gitu. Jadi gitu guys kata Bu Rini buat para investor atau yang mau invest ke properti. Tadi tipsnya dari Bu Rini kayak gitu tuh. Jadi kalian harus pinter-pinter kayak ngelihat peluangnya. Jadi kayak kalian harus lihat apa tadi Bu, apa namanya ya? Kayak daerahnya, kayak lokasinya ya Bu ya, developernya juga. Gitu guys. Nah, lanjut. Karena yang pokok utama dari suatu properti yang pertama pasti lokasi. Oh iya, lokasi. Yang pertama itu ya. Kalau penunjang yang lainnya ya itu tadi yang saya sebutkan, masalah infrastrukturnya seperti apa, masalah sarana prasarana yang ada di situ seperti apa, itu yang itu penunjangnya itu. Tapi yang pasti lokasi dulu yang harus jadi investor ataupun pembeli itu yang diperhatikan pertama tuh lokasi dulu berarti Bu. Betul. Oh, dia mempertimbangkan lokasinya oke atau enggak gitu. Dan biasanya kalau investor itu mereka sudah membaca ya dari mungkin dari pemerintah daerah atau apa kira-kira apa sih istilahnya, plan kedepannya seperti apa. Biasanya para investor sudah melihat dari sisi itu. Oke. Jadi karena kan gini, dimanapun satu daerah akan berkembang itu tidak akan terlepas dari planning pemerintah daerah setempat. Oh iya, pasti ada campur tangan pemerintah ya Bu ya. Nah oke guys, jadi segitu tadi kata penjelasannya Bu Rini. Nah kita lanjut lagi ke pembahasan yang lanjutnya nih guys ya. Saya lanjut lagi ya Bu di pertanyaan selanjutnya nih Bu. Saya mau nanya, menurut Ibu apa nih strategi yang terbaik buat investor untuk menghadapin potensi peningkatan di sektor properti pada tahun 2024 ini Bu? Strategi yang terbaik menurut Ibu buat para investor? Strategi terbaik untuk investor ya itu tadi yang tadi saya sampaikan ya. Pada saat seperti ini pasca Covid ya contohnya. Pasca Covid itu masih memang kemarin Covid itu kita tahu itu dampaknya cukup luar biasa. Banyak masif banget yang terkena ya, yang terdampak karena itu. Dan sebenarnya banyak sekali juga yang akhirnya karena imbas itu jadi banyak sekali properti yang akhirnya mengalami penurunan. Nah sebenarnya saat-saat seperti itu adalah peluang terbesar buat investor untuk mengambil itu gitu kan. Gitu. Karena tidak mungkin satu properti itu tidak mungkin akan tidak meningkat di kemudian hari. Pasti gitu, itu Bu ya. Gitu. Jadi itu momen yang sangat tepat untuk mengambil atau membeli properti, tapi tentu investor juga harus jeli. Kira-kira ke depan itu tren yang diminati sama konsumen itu apa? Oh iya. Jadi gitu ya. Jadi harus melek sama tren juga Bu ya. Iya, harus ngikuti model lah kalau misalnya bahasa mode pakaian atau apa. Iya. Gitu. Nah ini pertanyaan dari saya pribadi nih sih Bu ya. Karena kan menyambung dari pertanyaan tadi, kayak 2024 bakal ada peningkatan di sektor properti. Jadi saya mau nanya, kalau kan tren tuh termasuk tadi kan saya nge-callback yang barusan Ibu bilang harus ngikutin tren. Nah kalau menurut pandangan Ibu Rini di tahun 2024 ini yang bakalan naik
atau tren model rumahnya tuh yang kayak gimana? Atau apakah dia yang model misal industrial atau yang minimalis atau yang modern, menurut pandangan Ibu buat di tahun 2024 ini kayak gimana, Bu? Kalau yang saya lihat nih ya, yang lihat mudah-mudahan benar nih apa yang saya perhatikan ya. Kan sekarang udah zamannya Instagramable ya. Oh iya iya. Mau kafe atau apapun Iya seperti iya itu. yang udah Nah, pokoknya di banyak hal itu yang Iya. maju itu seperti itu. Nah, saya pikir untuk properti pun juga itu market terbesarnya tuh di situ, gitu loh. Pasti tempat-tempat yang bagus, yang angle-nya cukup bagus atau fotogenik lah ya Bu ya. Iya. Banyak spot-spot buat fotonya Itu bagus. yang sangat diminati karena gini, market terbesar dari properti saat ini adalah kalangan muda, eksekutif muda, Oh iya. ya. Dan mereka mungkin akan banyak memakai jasa perbankan. Perbankan oh Ya. iya. Jadi itu market yang cukup besar. Tentunya kan kita harus mengikuti trennya anak muda saat ini. Oh iya, kita juga harus aware lah ya, harus ngerangkul yang pasarnya gitu Bu ya. Dan yang pasti kan untuk tipe-tipe seperti itu yang sesuai dengan anak muda itu akan lebih ditunjang lagi back to nature. Oh iya. Tempat-tempat lokasi-lokasi yang pemandangannya cukup oke, view-nya cukup keren, itu pasti akan jadi sasaran deh. Mau dimanapun tempatnya pasti didatangin deh. Oh iya, berarti 2024 di Sentul tuh cocok banget Bu ya? Ya betul. Di daerah Sentul tuh Inilah nature saatnya. banget. Betul. Kayaknya Sentul bakal naik 2024 nih guys. Amin. Oke, jadi gitu guys. Tadi guys kata Bu Rini tadi. Nah, kita lanjut Bu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya lagi nih Bu, kayak menurut Ibu nih ya, sebagai expert di bidang properti, menurut Bu Rini, buat para investor tuh apa aja tantangannya buat bisa ngeinvestin uangnya di properti sih Bu nanti di tahun 2024 nanti? Apa aja tantangannya? Betul. Ya tentunya harus jeli ya melihat, karena kan seperti tadi kita sebutkan di awal kalau ini kan tahun politik ya. Iya betul Bu. Tentu kan akan ada pergantian pucuk pemerintahan. Iya. Ya mungkin kebijakan juga akan berubah. Jadi jangan lengah terhadap itu. Itu selalu update dengan info-info terbaru. Oh iya. Ya seperti itu. Terus ya harus hati-hati aja. Oh gitu, jadi guys tadi guys kalian dengar kata Bu Rini kayak gitu tipsnya ya guys ya. Kita lanjut aja lagi Bu ya. Oke. Lanjut lagi yang di selanjutnya, saya mau nanya juga nih Bu, sebagai orang awam ya, saya mau nanya menurut Awam terus. saya beneran nggak tahu apa-apa Bu soalnya soal properti, saya juga baru 2 episode di sini baru 2 episode gabung. Jadi sembari menyelam minum air, jadi saya bisa belajar banyak dari marketing di sini dari Bu Rini juga gitu kan. Selanjutnya saya mau nanya nih Bu, menurut Bu Rini gimana tanggapannya mengenai statement yang disampaikan Capres dan Cawapres untuk sektor properti di 2024? Apakah ada kebijakan pemerintah lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi di sektor properti tersebut Bu? Tapi ini bukan kampanye ya. Enggak, kita di sini no kampanye, kita khusus properti saja karena Capresnya sempat nyinggung properti, mungkin bisa kita angkat gitu Bu, bisa kita manfaati, bisa kita ambil insight-nya gitu Bu. Oke. Tapi kalau siapapun capres ataupun cawapresnya, saya yakin semuanya punya tujuan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat ya. Ya betul Bu. Gitu. Nah, saya pikir untuk properti ini kan masih tetap menjadi prioritas utama, artinya kebutuhan utama penduduk, Benar ya Bu. kan? Jadi apapun kebijakan atau siapapun nanti pemimpin pemerintahan, sudah pasti properti ini akan menjadi satu bidang yang akan sangat diperhatikan. Iya. Ya, gitu. Jadi rasanya nggak perlu takut lah. Nggak perlu takut siapa yang akan memimpin, yang pasti properti pasti akan selalu maju. Akan selalu maju, akan selalu membaik lah. Pokoknya selalu dibangun terus properti Bu ya. Kan kalau yang saya dengar salah satunya kan ada tahun-tahun ke depan kita harus mencapai masa keemasan kan, kalau nggak salah gitu ya. Iya betul. Dan itu yang kita harapkan, karena dengan melihat kekayaan Indonesia, siapa lagi sih yang harus menikmati kalau nggak kita? Iya, harus kita juga yang nikmati, bukan orang luar ya Bu ya. Betul. Nah, gitu.
gitu guys. Jangan sampai dijual lagi. Yang harus kita aja yang menikmati. Kita lanjut aja ya, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Nih gua nanya lagi di pertanyaan selanjutnya. Kita juga mau nanya ini sih Bu, kayak ada nggak sih dari Bu Rini tips buat untuk investor di tahun 2024 ini? Di mana nih? Di secara umum di Untuk properti lebih ininya Bu. Untuk investor yang pengen ngeinvestin duitnya di bidang properti Bu. Entah itu kafling, entah itu rumah ataupun apartemen yang pengen invest ke situ gitu Bu. Oke. Kalau saya paling mungkin mengerucut saya bicara tentang Sentul City saja ya. Iya, yang kita udah paham nih. Kalau saya hanya ya anggap ini sekalian promo deh promo tentang Sentul City. Iya. Kalau saya hanya melihatnya gini, Sentul City ini kawasan yang cukup luas sekali, artinya perkembangan kedepannya masih sangat-sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Ya, untuk para investor rasanya berkecimpung di Sentul City ini adalah memang sudah tempat yang sangat tepat. Tempat yang tepat tempat ideal lah Bu ya. Ya, jadi tidak nanggung gitu loh. Artinya gini kan, kalau kita berusaha di satu tempat itu jangan hanya kayak satu dekade saja gitu loh. Kalau bisa kan itu akan berkelanjutan terus sampai nanti gitu. Jadi tetap ada to be continued. Jadi jangka panjang lah Bu ya, bukan cuma kita yang ngerasain tapi anak cucu dan pokoknya generasi selanjutnya bisa merasakan itu Bu ya. Betul. Jadi artinya perlu dilihat peluang kedepannya itu masih seberapa besar ya. Dan yang pasti kalau Sentul City udah masih sangat-sangat menjanjikan. Sangat progresif, yang sangat prospek banget ya Bu ya. Sangat kayak kalau Ibu lihat ke depannya tuh bakalan maju terus Bu ya kalau di sini Bu ya. Betul. Ya, jadi ini saya bicara investor secara umum ya, boleh personal yang untuk perumahannya ataupun investor yang memang ingin menginvestkan dananya di Sentul mungkin untuk fasilitas umum atau apa, itu masih sangat-sangat peluangnya masih sangat-sangat besar. Peluangnya besar banget di Sentul ini Bu ya. Karena cukup strategis sih Bu kalau kata saya Bu ya. Betul. Kata Bu Rini tadi di awal-awal. Lahannya masih cukup luas untuk menampung dana-dana para investor. Lahannya masih banyak guys di sini buat mau nge-invest ya. Kalian bisa langsung ke Sentul City. Bisa kalau misalnya ada investor yang mau ngobrol-ngobrol sama Bu Rini bisa Bu. Boleh. Buat nanya-nanya daerah Sentul sini. Boleh. Bisa, nanti bisa kontak aja di Bu Rini. Sorry Bu, ada sosial media nggak? Instagram atau ada? Sebutin aja Bu, biar siapa tahu ada yang bisa ngehubungin nanti lewat DM para investor. Sosial media apa sih? TikTok gitu atau TikTok apa? Atau Instagram nggak apa-apa. Instagram saya apa ya? Oke, contek dulu ya Bu Rini lupa. Saya. Ya udah, ntar kita cantumin pokoknya ya di sini ada Instagram atau TikToknya Bu Rini. Jadi kalau kalian mau nge-DM, mau nanya tentang investasi bisa ke Bu Rini Bu ya. Boleh. Langsung ngobrol-ngobrol aja, nanti diarahin sama Bu Rini langsung kemana harusnya ngambil keputusan gimana. Nah udah mungkin udah gitu aja Bu ya. Yang saya mau tanyain mungkin masih banyak banget pertanyaannya, tapi kayak mungkin di next episode Bu ya. Next episode kita ngobrol-ngobrol lagi. Aman kan Bu ya? Okay. Nanti kita ngobrol lagi. Nah jadi segitu dari gua. Kesimpulannya tuh buat para investor, kalian tuh jangan takut. Pokoknya jangan ngelihat cuma dari POV tahun ini mau ada politik, tahun ini mau pesta demokrasi. Pokoknya kalian harus harus bisa lihat situasi Bu ya, bisa ngambil celah ya Bu ya, kayak harus pinter-pinter ngelihat celah, terus kayak kalian juga harus pinter-pinter ngelihat lokasi developernya gitu. Jadi ya kalian harus pinter lah tentang properti gitu. Jadi segitu aja dari gua. Mungkin dari gua segini aja. Sedikit ada tambahan ya. Jangan mudah terhasut dengan rumor negatif ya. Betul. Pokoknya tanyakan ke expertnya Bu ya. Ke Bu Rini. Contohnya ke Bu Rini langsung kalian tanyain, bisa banget. Kalian kalau mau invest ke Bu Rini jangan lupa di Sentul City. Dah segitu aja Bu dari kita ya. Nah kalau kalian yang mau invest atau nyari properti langsung aja hubungi Deals Property. Survei rumahnya bareng kita aja yuk. Deal sekarang.